Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah Aqidah Akhlak 2. Akan tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita awali untuk pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Untuk semester ini kita menggunakan kuliah dengan cara daring atau online, jadi tidak tatap muka akan tetapi tatap maya, sehingga kami perlu membuat video agar memudahkan para mahasiswa-mahasiswi untuk memahami arah dari mata kuliah Aqidah Akhlak 2. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah perkenalan. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang belum pernah berjumpa dengan saya, akan tapi sudah cukup banyak yang kemarin Aqidah Akhlak 1 saya juga mengampu mata kuliah itu. Jadi nama saya adalah Bapak Agus Dwi Santoso. Terus kemudian alamat Desa Badal, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Nomor telepon bisa dilihat di layar. Terus kemudian email. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Aqidah Akhlak 2. Jadi sebetulnya mata kuliah Aqidah Akhlak 2 ini melanjutkan sesi mata kuliah Aqidah Akhlak 1. Jadi kalau kemarin Aqidah Akhlak 1 itu adalah konten materi pelajaran Aqidah Akhlak di jenjang sanawi, sedangkan mata kuliah Aqidah Akhlak 2 ini jenjang di tingkat aliyah. Mulai dari materi pembelajaran, terus kemudian nanti juga akan ada analisis bahan ajar. Jadi mata kuliah Aqidah Akhlak 2 ini bersifat pendalaman konten materi, sehingga nanti output dari mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa-mahasiswi itu mampu menguasai berbagai macam teori dan juga beberapa materi-materi bab-bab yang ada di Aqidah Akhlak di jenjang aliyah. Berikutnya adalah mengenai struktur kurikulum PAI. Mata pelajaran Aqidah Akhlak ini dibagi menjadi beberapa sesi atau beberapa bagian. Yang pertama Aqidah Akhlak 1 ini jenjang sanawi, Aqidah Akhlak 2 jenjang aliyah. Terus kemudian nanti di semester berikutnya akan ada PAI, itu nanti yang akan membahas di jenjang SMP dan SMA. Nah, yang berikutnya adalah ini merupakan rangkuman atau bab-bab yang diajarkan di madrasah aliyah, mulai dari kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Kurang lebih ada sekitar 28 bab. Akan tapi nanti tidak kita bahas secara keseluruhan. Kita ambil sebanyak 24 tema yang nantinya dalam setiap hari itu akan ada 2 tema yang dipresentasikan. Perlu diketahui bahwa mata kuliah Aqidah Akhlak 2 ini jumlah SKS-nya ada 3, sehingga jam kuliahnya itu cukup panjang. Saya pikir dengan 3 SKS, 1 hari 2 tema masih cukup. Nah, ini untuk materinya. Yang pertama kita hari ini perkenalan dan kontrak belajar. Terus kemudian tema 1 hamba Allah yang berakhlak. Tema 2 induk akhlak terpuji. Yang ketiga menjauhi akhlak tercela, bersyukur, qanaah, ridho dan sabar, dan seterusnya. Terus kemudian setelah UTS nanti akan diawali dengan tema 11 kisah teladan Rasul Ulul Azmi sampai kepada tema 24 yakni akhlak terpuji. Yang berikutnya adalah mengenai tugas. Mahasiswa pasti identik dengan tugas. Apalagi ini kuliah menggunakan daring. Jadi ini saya desain bagaimana tugas itu bisa diselesaikan secara individu, tidak kelompok, tidak ketemuan ataupun kampus yang sampai saat ini masih belum diperkenankan. Yang pertama adalah tugas terstruktur.
tugas terstruktur ini membuat resume atau makalah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat makalah sesuai dengan tema dan mengacu pada buku pedoman pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi nanti untuk pembagian kelompok saya sudah buatkan mekanismenya, sehingga nanti akan saya share. Nama saya itu mendapatkan tema apa, nanti akan saya sampaikan. Terus kemudian yang kedua, bagi kelompok yang lebih dari satu mahasiswa, misal ada 2, ada 3, silakan tema besar itu dibagi menjadi subtema-subtema untuk dibagi dan dikerjakan secara individu. Jadi kalau semisal kelompok tema 1 itu ada 2 mahasiswa, materinya adalah akidah Islam, berarti carilah di situ tema subtema dari akidah Islam. Contoh semisal pengertian akidah Islam, bagaimana menguatkan akidah, terus kemudian contoh akidah yang melenceng, terus kemudian manfaat kita memiliki akidah yang kuat. Jadi dari tema besar akidah itu terdapat 4 subtema. Dari 4 subtema itu diambil 2 dari awal, terus kemudian 2 yang akhir. Jadi 1, 2, terus kemudian 1, 2 yang belakang. Jadi nanti teknisnya seperti itu, sehingga nanti para mahasiswa itu bisa mengerjakan materi itu di rumah. Jadi di rumah secara individu. Terus kemudian ketika presentasi, ya kan, itu nanti semua mahasiswa wajib menggunakan video, ya. Jadi nanti dari kelompok itu nanti yang ada 2, maka di situ nanti videonya digabungkan menjadi 1 agar mudah difahami dan juga filenya tidak cukup besar. Saya pikir itu bisa difahami. Terus kemudian yang ketiga, tugas dibuat dalam bentuk 3. Yang pertama makalah, nanti tetap. Yang kedua adalah PowerPoint, dan yang ketiga adalah berupa video. Untuk aplikasinya saya serahkan sepenuhnya kepada para mahasiswa. Kalau saya menggunakan Mobizen dan KineMaster untuk mengeditnya, karena menurut saya itu lebih mudah dan juga lebih fleksibel. Terus kemudian untuk tugas mandiri sekaligus UAS. Jadi nanti kita tidak ada UAS. Jadi nilai UAS nanti akan saya ambilkan dari tugas ini. Tugasnya adalah membuat analisis bahan ajar. Jadi nanti mahasiswa itu saya minta untuk menganalisis bahan ajar. Jadi bahan yang digunakan untuk mengajar Bapak Ibu guru di sekolah atau di madrasah. Bisa menganalisis buku paket, bisa menganalisis LKS ataupun yang lain. Yang terpenting itu digunakan Bapak Ibu guru untuk mengajar di kelas sesuai dengan tema dan judul yang sudah dibagi. Contoh tadi semisal akidah Islam. Akidah Islam itu kalau kalian lihat di bagian pembagian bab tadi, itu kalian cari terletak di kelas berapa, di semester berapa. Nah, ketika sudah ketemu, itu kalian cari buku paket atau pinjam ke Bapak Ibu guru atau ke siswa-siswinya, terus kemudian itu kalian analisis. Dari buku itu, dari LKS itu, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan. Terus kemudian rekomendasinya apa. Sehingga nanti calon Bapak Ibu guru ini, ya kan, yang sekarang semester berapa ini? Semester 5. Semester ini itu kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Terus kemudian disampaikan dengan presentasi dan direkam dengan video. Oh, mohon maaf, ini tadi semester 3. Jadi disampaikan dalam bentuk video, ya, terserah seperti apa desainnya. Yang terpenting saya ingin video itu menarik, atraktif dan inovatif. Silahkan membuat aplikasi menggunakan aplikasi. Soalnya di Play Store itu sangat banyak sekali. Jadi itu. Terus kemudian video analisis bahan ajar sebagai ganti UAS. Jadi buat teman-teman silahkan menganalisis buku yang digunakan untuk mengajar Bapak Ibu guru, kelemahan dan kekurangannya. Terus kemudian disampaikan.
Dan jangan lupa untuk materinya atau babnya itu bisa di screenshot atau di foto, terus kemudian dikasih tanda, sehingga ketika kalian membuat video itu bisa menarik, ya kan. Contoh, di bab ini kekurangannya ini terlalu banyak gambar, ataupun tanpa ada gambar sama sekali sehingga anak-anak mudah bosan. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ketentuan presentasi semua tugas. Yang pertama adalah berupaya untuk membuat konten video yang kreatif dan menarik. Mulai dari sisi tampilan, terus kemudian sisi background suara ataupun yang lain, terserah, silahkan bebas. Terus kemudian pada saat membuat video harus memakai jas alma mater kampus. Yang ketiga, durasi video maksimal 5 menit agar file nanti yang diupload itu tidak terlalu besar. Yang keempat, setiap mahasiswa memiliki tugas membuat 2 video. Yang pertama adalah video presentasi, yang kedua adalah video sebagai tugas UAS, yaitu analisis bahan ajar. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk video tugas presentasi makalah itu yang tadinya satu kelompok 2 mahasiswa itu digabungkan menjadi 1 agar mudah difahami dan enak ditonton. Dan juga yang perlu diperhatikan nanti ketika yang presenter yang pertama itu jangan lupa di akhirnya itu statementnya saya persilahkan kepada pemateri yang kedua, atau saya persilahkan kepada teman ini untuk melanjutkan, sehingga nanti ketika digabung itu match, nyambung lah antara presenter yang pertama dengan presenter yang kedua. Yang berikutnya adalah yang dicantumkan di Google Classroom cukup alamat linknya dan harus diupload 1 minggu sebelum presentasi. Jadi makanya nanti untuk yang tugas kelompok salah satu saja itu yang mengupload, terus kemudian linknya itu bisa dikirimkan di kelas Google Classroom. Akan tapi mengenai tugas individu yaitu sebagai pengganti UAS itu tugas masing-masing. Jadi semua mahasiswa itu nanti membuat video analisis bahan ajar dan itu diupload, terus kemudian linknya itu dikirim di Google Classroom, atau nanti saya buatkan link tersendiri untuk menampung tugas akhir sebagai pengganti UAS. Yang berikutnya adalah akumulasi penilaian. Tentunya kuliah daring online tatap maya seperti ini berbeda dengan tatap muka, sehingga saya mengakumulasi penilaian. Yang pertama adalah kehadiran itu 15%. Jadi di Google Classroom di situ sudah saya siapkan fitur untuk absen setiap pertemuan dan setiap jam kuliah. Jadi saya harapkan buat teman-teman jangan lupa untuk absen. Absen di situ ada batasan waktu. Absen di situ akan muncul sesuai dengan jadwal mata kuliah dan akan berakhir pada saat kuliah itu juga berakhir. Kalau semisal jam 7.00 mulai kuliah, jam 7 tepat absen akan muncul. Sampai jam, katakanlah sampai jam 9.20, maka jam 9.20 absen itu akan hilang. Sehingga buat teman-teman yang mohon maaf barangkali yang bangun kesiangan, bangunnya jam 10 mau absen sudah tidak ada itu absennya. Sudah secara otomatis akan hilang. Jadi mohon untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Terus kemudian yang kedua adalah makalah dan video presentasi. Ini poinnya 30%. Bagaimana teman-teman itu membuat video yang menarik, ya kan? Yang bagus lah. Jadi seperti itu. Bisa lihat tutorial di YouTube sangat banyak sekali. Terus kemudian yang ketiga adalah keaktifan bertanya. Saya berharap ketika diskusi online di Google Classroom itu memunculkan banyak pertanyaan, karena nanti yang sering bertanya itu akan saya apresiasi. Artinya apa? Ada korelasi antara sering bertanya dengan perolehan nilai. Jadi itu. Jadi ini mohon menjadi catatan atau perhatian buat mahasiswa-mahasiswi. Terus kemudian yang keempat adalah video analisis atau UAS, ini 25%. Ini yang individu pribadi, jadi silahkan. Terus kemudian media yang digunakan pun juga bebas. Inilah akumulasi penilaian. Saya harap bisa diperhatikan dengan baik, buatnya tidak asal-asalan, buat sebaik-baik mungkin.
Terus kemudian tata tertib perkuliahan. Resensi kehadiran melalui absen online di Google Classroom. Mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Jangan lantas absen habis itu ditinggal tidur ataupun ditinggal kemana-mana. Saya berharap bisa mengikuti jalannya diskusi di Google Classroom. Terus kemudian apabila bertepatan dengan tanggal merah, maka kuliah tetap berjalan seperti biasa. Karena apa? Karena kalian kuliahnya di rumah atau di kediaman masing-masing. Terus kemudian yang keempat adalah setiap selesai presentasi, perwakilan kelompok harus mengisi form hasil diskusi. Nanti akan saya buatkan formnya. Karena saya ingin ada laporan dari masing-masing kelompok. Jadi hasil diskusinya seperti apa, siapa yang bertanya, terus kemudian pertanyaan apa yang belum bisa dijawab. Sehingga nanti akan terpantau jalannya diskusi itu. Ya, jadi makanya jangan sampai lupa. Terus kemudian sering bertanya itu akan menjadi catatan untuk saya memberikan nilai akhir. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring ini dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya pikir itu. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan juga diberikan kesehatan lahir dan sehat batin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.